Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari 6 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Rifki, stambuk C301-1949. Yang kedua ada Fitri, stambuk C301-19057. Kemudian yang ketiga ada Ridvan, stambuk C301-19166. Kemudian yang keempat ada Muhammad Asman, stambuk C301-19150. Kemudian yang kelima ada Ahlak Al-Karim, stambuk C301-19179. Kemudian yang keenam ada Ferdiansyah, stambuk C301-19163. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami yaitu konsep etika. Istilah etika, moral, norma, dan nilai sering tidak bisa dibedakan secara jelas dan sering mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di masyarakat. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kemudian etika ini mempunyai tiga arti. Arti yang pertama adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti yang kedua yaitu etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Dan dimaksud di sini adalah kode etik. Nah, kemudian arti yang ketiga, etika dalam arti ilmu tentang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis atau asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk yang bisa diterima masyarakat. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenaran. Kemudian istilah moral kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan kata etika. Sedangkan moral berasal dari kata Latin mos, moris, adat, istiadat, kebiasaan, cara tingkah, akhlak, cara hidup. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat, kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda. Etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Moralitas atau sering disebut etos ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral. Moralitas ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan. Sedangkan norma berarti ukuran, garis, pengarah atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Norma ini mengandung sanksi dan penguatan atau reinforcement, yaitu yang pertama, jika tidak dilakukan sesuai norma, maka hukumnya adalah celaan. Kemudian yang kedua, jika dilakukan sesuai dengan norma, maka pujian, balas jasa adalah imbalannya. Kemudian nilai atau value atau valere dalam bahasa Latinnya berarti berguna, mampu, akan berdaya, berlaku kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi objek kepentingan. Selanjutnya, sumber nilai etika. Sumber-sumber yang dapat dan layak digunakan seseorang atau pelaku bisnis bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang bernilai etika antara lain adalah filsafat, pengalaman budaya, hukum, dan agama. Adapun pengertian dari agama, yaitu banyak ajaran dan paham pada masing-masing agama. Dengan maksud pengertian agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang berhubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Yang selanjutnya, yang kedua, pengertian filosofi. Pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Arti filosofi yaitu studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merencanakan pandangan mengenai suatu kehidupan. Filosofi memberi pandangan dan filosofi dan menyatakan secara tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan. Setiap filosofi individu akan dikembangkan dan akan mempengaruhi perilaku dan sikap individu tersebut. Yang ketiga, budaya. Ciri khas utama yang paling menonjol yaitu kekeluargaan dan hubungan kekerabatan yang erat. Definisi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik. Adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa juga termasuk budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Dan terakhir, hukum. Biasanya, hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Arti hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, pelindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Etika dalam sistem ekonomi
terkait keadilan ekonomi atau economic justice yang bertalian dengan proses produksi, distribusi, perdagangan, era pasar bebas atau globalisasi. Pada etika ekonomi dihadapkan pada fakta, terdiri dari 3. Yang pertama, pemerasan tenaga kerja untuk menaikkan produksi atau mengganti bahan baku dengan mutu yang jelek untuk menaikkan laba. Kemudian yang kedua, distribusi barang dan jasa yang tidak merata, hanya diakses oleh kelompok atau pihak tertentu. Yang ketiga, kue ekonomi tak dapat dibagi rata secara adil terkait dengan perdagangan ekspor dan impor komoditi. Beberapa konseptualisasi tentang globalisasi. Yang pertama, globalisasi keuangan dan pemilik kapital atau modal tahap awal ditandai dengan globalisasi pemilik saham. Yang pertama, deregulasi pasar finansial. Yang kedua, mobilitas kapital melintasi batas nasional suatu negara. Yang ketiga, merger dan akuisisi. Yang keempat, tahap awal ditandai dengan globalisasi pemilik saham. Kemudian yang kedua, globalisasi kemampuan regulasi dan governance, pengurangan peran pemerintah dalam menentukan regulasi ekonomi atau dominasi pasar lebih besar. Yang terakhir, globalisasi sebagai unifikasi politik dunia, pengintegrasian masyarakat dunia dalam satu sistem ekonomi global dipimpin satu negara inti yang berpengaruh menentukan sistem. Saya, Fitri, akan menjelaskan tentang materi ketakutan dan keserakahan. 2 penyakit besar umat manusia menurut Pak Robert T. Kiyosaki. Takut tidak kebagian uang atau rezeki, dan serakah mengumpulkan atau menimbun uang sebanyak mungkin. Kita tahu bahwa rasa takut agaknya terkait dengan naluri melawan atau lari yang ada dalam diri kita masing-masing. Itulah yang kita rasakan ketika saat kita mengenali ancaman. Trader mengalami ketakutan ketika posisi bergerak berlawanan dengan mereka karena hal ini menimbulkan ancaman bagi akun perdagangan. Keserakahan sangat berbeda dengan ketakutan, tetapi dapat dengan mudah membuat trader berada dalam kesulitan jika tidak dikelola dengan tepat. Ini cenderung muncul ketika seorang trader memutuskan untuk mengambil keuntungan dari perdagangan yang menang dengan mencurahkan lebih banyak uang untuk perdagangan yang sama, dengan harapan bahwa pasar akan terus bergerak sesuai keinginan trader. Rasa takut dan keserakahan bisa menjadi hal yang biasa di antara para trader dan bisa sangat merusak jika tidak dikelola dengan baik. Ketakutan sering diamati sebagai keengganan untuk memasuki perdagangan atau penutupan perdagangan yang menang sebelum waktunya. Keserakahan di sisi lain terwujud ketika trader menambahkan lebih banyak modal untuk memenangkan perdagangan atau leverage yang berlebihan dengan tujuan untuk mendapat untung dari pergerakan kecil di pasar. Ada banyak jejak asal-usul kedua pendorong ini, tetapi ketika dianalisis secara logis, baik keserakahan dan ketakutan berasal dari naluri bawaan manusia untuk bertahan hidup. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah. Saya akan membawakan materi tentang kesempatan dan konsekuensi. Kesempatan dan konsekuensi dalam berbisnis sangat sulit untuk dipisahkan, karena di mana ada kesempatan pasti ada konsekuensi yang kita terima dari kesempatan tersebut. Saya akan mengambil contoh berbisnis dalam masa pandemi COVID-19. Bisnis yang bagus menurut saya yaitu berbisnis online. Namun ada konsekuensi dari berbisnis online tersebut. Konsekuensinya adalah akan banyak penipuan dalam membeli suatu barang. Namun kita sulit untuk mengetahui siapa yang melakukan penipuan tersebut, karena bisa saja akun yang ia pakai akun palsu. Namun keuntungannya yaitu akan banyak orang yang mengetahui produk atau barang-barang yang kita jual. Maka semakin laris jualan yang kita jualkan tersebut. Saya Faradiba Makfira, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan etika profesi. Etika bisnis adalah etika yang dimiliki oleh sebuah usaha atau sebuah perusahaan agar usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik. Para pengusaha baru ataupun para pengusaha lama harus memiliki etika tersebut agar usaha mereka dapat mencapai target sesuai yang mereka inginkan. Etika bisnis memiliki 3 pendekatannya. Yang pertama yaitu pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian yaitu pendekatan yang bergantung kepada konsekuensinya. Yang kedua yaitu pendekatan individual, yaitu pendekatan yang setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan orang lain juga harus menghormati pendapat tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan keadilan, yaitu setiap para pemegang kekuasaan harus bersifat adil kepada para customer dan tidak membedakan para customernya tersebut. Etika profesi yaitu etika atau moral sopan santun yang dimiliki oleh seorang profesi agar tetap bersifat profesional
dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat. Etika profesi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu profesi itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas profesi itu sendiri di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pedoman baku kepada profesi itu sendiri agar dapat dibanggakan oleh masyarakat. Etika profesi memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu tanggung jawab pelaksanaan kepada profesi itu sendiri agar mereka dapat bertanggung jawab kepada profesi yang mereka jalankan. Yang kedua adalah keadilan, yaitu setiap para profesi harus bersifat adil kepada para customernya. Yang ketiga adalah kebebasan, yaitu setiap profesi harus memiliki kebebasan untuk berpendapat. Selanjutnya, sebelum membahas etika organisasi, saya akan membahas budaya organisasi terlebih dahulu. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Ada 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, yaitu cara berpakaian, simbol-simbol fisik, peragaan, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Contohnya adanya keyakinan bahwa konsumen adalah raja. Pengertian etika organisasi. Etika organisasi adalah suatu pembahasan tentang perilaku individu pada suatu wadah, berkumpulnya individu dalam saling berinteraksi agar mencapai suatu tujuan. Dimensi perilaku pada manusia dalam organisasi ada 4. Yang pertama, hubungan antara anggota. Yang kedua, hubungan anggota dengan organisasi. Yang ketiga, hubungan anggota organisasi dengan anggota organisasi lain. Yang keempat, hubungan anggota dengan masyarakat. Ada 8 interaksi individu dalam organisasi. Yang pertama, menghargai setiap individu dalam perusahaan. Yang kedua, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan tanpa melihat ras. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif. Yang kelima, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan. Yang keenam, mengusahakan promosi yang konsisten dengan membutuhkan perusahaan setiap saat. Yang ketujuh, memberikan kompensasi. Yang kedelapan, tidak boleh memaksa. Kemudian nilai etika organisasi. Nilai etika organisasi adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Nilai etika organisasi, atau lebih spesifik, lingkungan etik di dalam organisasi tersebut dari berbagai praktek yang dijalankan oleh manajemen beserta nilai-nilai yang menyertainya. Yang keempat, menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif. Yang kelima, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan. Yang keenam, mengusahakan promosi yang konsisten dengan membutuhkan perusahaan setiap saat. Yang ketujuh, memberikan kompensasi. Yang kedelapan, tidak boleh memaksa. Kemudian nilai etika organisasi. Nilai etika organisasi adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Nilai etika organisasi, atau lebih spesifik, lingkungan etik di dalam organisasi tersebut dari berbagai praktek yang dijalankan oleh manajemen beserta nilai-nilai yang menyertainya.